Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pasangan suami istri diwajibkan saling menjaga dari urusan dunia dan akhirat. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Namun, ada beberapa kewajiban yang sering dilalaikan suami. Itu terjadi karena suami beranggapan jika sudah menafkahi keluarga, maka kewajibannya sudah terpenuhi. Padahal ada kewajiban lain yang sangat penting dan harus dipenuhi suami. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami wajib memenuhi kewajibannya agar terhindar dari dosa yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja dosa suami yang mengabaikan kewajibannya? Sebelum kami melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya kami terus berkarya untuk memberikan manfaat kepada sesama umat muslim. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Suami yang ahli dalam pekerjaannya, memberikan uang belanja dan memenuhi berbagai kebutuhan istri mungkin banyak. Namun, hanya beberapa kepala keluarga yang mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya. Padahal itu menjadi kewajiban sang suami, yakni wajib untuk menjauhkan diri dan keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, tidak cemburu dengan istri. Cemburu yang pada kadarnya bisa menjadi tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasa cemburu dengan istri, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Apalagi jika istri jalan-jalan keluar rumah, kesana kemari dengan lelaki lain, tetapi pasangan tidak merasa cemburu. Ini adalah salah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyuts. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ad-dayyuts adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga ataupun istrinya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah kepada istri. Sudah banyak contoh peran suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya. Hal ini merupakan dosa besar bagi suami, sebab memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama bagi seorang suami. Bayangkan saja jika seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi kepada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk suami, namun diabaikan dan tidak diperhatikan oleh suami. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Daud, Muslim Ahmad, dan Tobroni. Yang keempat, membiarkan istri menafkahi. Suami dan memimpin suami atau suami yang hidup dengan ditanggung istrinya
yang bekerja siang malam, padahal suami tidak punya alasan atau udzur syar'i yang memperbolehkannya untuk tidak bekerja. Hal ini sama saja dengan tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Selain itu, suami diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pimpinan keluarga, sebagaimana firman Allah yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang kelima, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya suami akan mengurangi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan karena teman hidupnya tak lagi mendapat kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman, sebagaimana dalam hadis berikut, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak dirinya, dia pasti meridhoi akhlak lain dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan di rumah karena merasa sudah lelah bekerja. Selain itu, biasanya mereka berpandangan bahwa istrilah yang menanggung beban pekerjaan rumah. Padahal Rasulullah memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika sedang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri, terutama tentang hubungan jima. Terkadang dalam berjima, suami ada ketidakpuasan atau tidak cocok dengan istri, ataupun bisa juga suami membeberkan tentang kondisi sang istri saat berhubungan kepada orang lain. Maka jika mengalami dan menemui hal-hal seperti ini, jangan sekali-kali membicarakannya dengan orang lain. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, berpoligami tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan syariat. Syarat penting bagi suami jika ingin melakukan poligami adalah bersikap adil terhadap istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada suami, jika memang takut tak bisa berlaku adil, maka cukup menikahi seorang saja. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Yang kesembilan, ringan tangan kepada istri. Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul dan menyakiti fisik istri. Jika ada perselisihan, seringkali menyelesaikan dengan kekerasan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah engkau memberinya makan. Jika engkau makan, memberinya pakaian. Jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, bersikap baik kepada orang lain, tapi bersikap buruk kepada istri. Jika dengan istri gampang mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul, sedangkan kepada orang lain sangat menghargai,
berucap dengan kata-kata lembut dan perhatian. Hal itu bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukmin yang paling sempurna atau yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah 10 dosa suami kepada istri yang bisa menjatuhkannya ke neraka. Demikian video ini, semoga memberi